Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Insyaallah pada pertemuan malam ini kita akan melakukan latihan baca kitab kita yang perdana. Dan buka bukunya, kitabnya buka atau sebelumnya lihat judulnya itu. Lihat judulnya. Syarhu tafsiri kalimatit tauhid. Syarhu tafsiri kalimatit tauhid. Apa artinya syarh? Penjelasan. Ya. Isim apa ini syarh? Berwazan apa dia? Fa'lan, ya, fa'lun. Ya. Isim apa dia? Masdar dari fi'il syaraha. Yashrahu syarhan. Tafsir. Kenapa saya baca tafsir? Isim apa dia ini? Masdar dari fi'il fassara yufassiru tafsiran. Syarhu tafsiri kalimatit tauhid. Kalimah. Kenapa saya baca kalimah? Karena dia apa? Masdar dari fi'il kalimah lamu kalimatan. At-tauhid. Isim apa ini? Masdar. Isim masdar dari fi'il wahhada yuwahhidu tauhidan. Apa artinya wahhada? Mengesahkan. Ayo, mengesahkan. Yakni menjadikan satu. Paham ya? Maka mana syarhu penjelasan tafsir kalimatit tauhid, kalimat at-tauhid. Apa yang dimaksudkan dengan kalimat di sini? Ini kalimat nakirah atau ma'rifah? Nakirah atau ma'rifah kalimah? Ma'rifah. Apa illahnya? Karena diidhafakan kepada isim ma'rifah yaitu at-tauhid. Katanya kalimat itu, yakni kalimat tauhid. Apa yang dimaksudkan dengan kalimat tauhid? La ilaha illallah. Paham ini? La ilaha illallah. Tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nah. Ya. Asal kitab ini adalah tulisan Al-Imam Muhammad Ibni Abdul Wahhab. Dan adapun pensyarah yang menjelaskan kitab ini adalah Syekh kami Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Ini Saleh nama beliau. Paham ya? Al-Fauzan nama marga beliau. Nama suku beliau, Al-Fauzan. Nah, beliau sampai sekarang masih hidup, berumur 84 atau 85 tahun. Ya. Dan masih bekerja di komite
Fatwa Saudi, ya, Arabia, dan anggota Hay'ah Kibarul Ulama, anggota ulama besar di Saudi. Dan yang menyarankan untuk terbitnya buku ini dan yang mentaklik, apa artinya mentaklik? Memberikan catatan untuk buku ini adalah murid beliau. Ya, saya sendiri baru sekali ketemu, itu pun cuman cuman sekedar lewat. Namanya Syekh Abdus Salam bin Abdullah As-Sulaiman, ya. Namanya Abdus Salam, ya. Nama marga beliau As-Sulaiman. Beliau adalah pengajar di kampus saya di Fakultas Ma'had Ali Al-Qadha. Ya. Ma'had Ali Al-Qadha. Ma'had Ali Al-Qadha ini fakultas khusus untuk menjadi hakim. Ya. Jadi untuk menjadi hakim, ya, di Arab Saudi cuman ada di ini. Dan beliau pengajar di situ. Selain itu beliau mantan ketua yayasan Ad-Da'wah Al-Khairiyah. Ad-Da'wah Al-Khairiyah, ketua yayasan, mantan ketua yayasan Ad-Da'wah Al-Khairiyah, dan beliau adalah musyrif atau admin dari, ya, website resmi Syekh Shalih Al-Fauzan yang bahasa Arab, ya. Dan alfauzan.net. Nanti antum ketik alfauzan.net. Ini beliau yang musyrifin juga. Ini situs Syekh Shalih Al-Fauzan versi bahasa Indonesia. Dan yang menjadi musyrif murid beliau, Abdus Salam As-Sulaiman. Ini dalam bahasa Indonesia dia. Paham, ya? Nah, kita baca bukunya. Buka halaman 5. Coba perhatikan. Ini ada tulisan di atas, lihat di bukunya, lihat di papan. Bismillahirrahmanirrahim, Su'ul Syekh sampai Al-Islam. Ini namanya matan. Dan matan ini, yang menulis matan ini adalah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Paham? Adapun yang mensyarah, ini syarah di bawah semua ini. Ya. Ini. Kemudian ini sampai akhir siapa? Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Ya. Paham, ya? Makanya kalau mau baca kitab ini, ya, kalau kita mau baca kitab ini, lihat ya. Ini namanya matannya dan ini syarahnya. Paham? Apa yang dibuat atas garis ini namanya matan. Ini kebetulan kosong. Nanti ada matanya lagi. Ini matanya, ini syarahnya. Paham, ya? Dan seterusnya gitu. Jadi yang di atas garis tebal itu matan, di bawahnya apa? Syarah. Dan yang memiliki matan itu namanya siapa? Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ini sudah meninggal beliau. Kalau sudah meninggal dikasih doa, ya, rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Adapun yang masih hidup, untuk kebiasaannya didoakan dengan apa? Hafizahullah. Semoga Allah menjaganya. Ya, untuk pensyarah ini, syarahnya siapa? Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Makanya kalau baca ini, saya suruh baca, ya, seumpama, ya. Coba baca. Makanya katakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh, qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebutkan dulu qalanya. Itu adabnya dalam membaca kitab. Ya.
Kemudian setelah membaca matan ini sampai selesai, nah, mau baca ini jangan langsung baca. Qala, berkata Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du, dan seterusnya. Paham ini? Ayo sekarang kita lihat di bukunya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum membaca kitab, ya, sebelum membaca kitab, ya, ada hal yang perlu antum ketahui. Ya. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya target dari doro kita ini apa? Ada dua. Yang pertama apa? Baca kitab, yakni membaca kitab apa? Sesuai dengan kaedahnya. Bukan asal baca kitab saja. Sesuai dengan kaedahnya. Yang kedua apa? Menerjemahkan. Paham ini? Menerjemahkan. Dan di sana, ya, selain target ini dua, antum selain itu ada target yang lainnya sebenarnya yang antum bisa dapat di sini, yaitu apa? I'rab. Dan i'rab itu untuk latihan perdana kita ini, kita tangguhkan i'rabnya dulu. Perhatikan ya, i'rab itu di harokat akhir kan, kita tangguhkan dulu, tidak usah sebut harokat akhirnya dulu, paham ya? Kecuali jika saya sebut sebagai latihan, tidak apa-apa sebut ya. Nanti setelah kita mempelajari isim marfu, nanti 4 atau 5 hari sebelum ini selesai daurah, kita akan mengi'rab ya, membaca dengan i'rab. Paham ya? Adapun untuk latihan baca kitab perdana kita ini, ya, dua hal yang saya tuntut, hanya menentukan harokat seluruh kata. Dengan mengetahui harokat seluruh kata, maka apa? Kita dapat membacanya. Paham ya? Dan untuk menentukan harokat akhir, harokat seluruh kata, ya, harokat seluruh kata menggunakan ilmu apa? Ilmu sharf yang antum telah pelajari lengkap. Paham ya? Ilmunya sudah ada pada antum. Sekarang kita mau aplikasikan. Ya. Jadi dalam membaca kitab ini, keluarkan apa yang telah antum pelajari. Keluarkan semua ilmu antum dalam ilmu sharf. Ya. Kemudian untuk terjemahan gimana caranya? Bagaimana caranya terjemahan? Lihat ke kamus ya. Mendengar atau lihat ke kamus. Kalau mau lihat kamus, bagaimana caranya? Dibuang dulu harakatnya. Nanti akan dicontohkan harakatnya. Kemudian apa? Dicari dari huruf aslinya. Paham ini secara global? Ya. Sekarang kita praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak usah kita banyak permasalahan di bismillah ini. Kita baca matanya. Ya, ya. Lihat ya untuk contohnya ya. Contohnya. Ini. Ya. Coba perhatikan dalam membaca kitab, hal yang perlu antum, hal yang paling pertama dalam antum, ya, untuk antum perhatikan adalah menentukan jenis katanya. Kata ada berapa? 3. Isim, fiil, dan harf. Tentukan dulu, isimkah
atau fi'il kah atau huruf? Paham ini? Isim, fi'il atau huruf. Ini hal yang pertama. Sekarang kita punya dua target ya. Ya. Terjemah apa? Ya, mengharakati, harakat dan apa? Terjemah. Ya. Lihat di sini. Di sini ada kata sin, hamzah dan lam. Ya. Kita mau cari. Ya, kita mau cari apanya? Harakat dan terjemahannya. Paham ini? Harakat dan terjemahnya. Jangan diterjemahkan sekaligus, satu-satu. Iya, kata per kata. Ya. Untuk kata yang pertama ini apa? Sin, hamzah dan lam. Paham ini? Sekarang apa dia? Isim, fi'il atau harf? Ini fi'il. Sekarang dari fi'il itu ada berapa? 3. Yang pertama apa? Madhi, mudhari dan amr. Fi'il apa dia? Fi'il madhi. Paham ini? Fi'il madhi. Ya. Ini sebenarnya tulisannya apa? Su'ila. Asal su'ila apa? Sa'ala. Lihat sa'ala. Ini sa'ala, ya. Hamzahnya ditulis di atas alif. Karena dia harakatnya apa? Fathah. Ini hamzahnya ditulis di atas apa? Garis karena harakatnya kasrah. Kalau harakatnya dhammah ditulis di atas waw. Paham ini? Su'ilah. Sa'ala ya, sa'ala. Su'ilah. Dia bentuknya apa? Su'ilah. Fi'il madhi apa namanya ini? Ini sudah kita pelajari. Fi'il madhi mabniyun lil majhul. Ya, kalau diterjemahkan ya, diselipkan kata apa? Awalan apa? Di, ya. Di kan, ya. Nah, sa'alah. Kalau seumpama kita cari di kamus sudah dapat artinya, yakni bertanya. Ya. Kemudian dibuatkan fi'il mabni lil majhul, su'ilah. Bagaimana cara membuat fi'il mabni lil majhul untuk fi'il madhi? Di dhamma awalnya dan di kasrah huruf sebelum akhir. Dhamma awalnya di kasrah sebelum terakhir. Su'ilah. Paham ini? Ya. Maka maknanya apa? Ditanya. Ini su'ilah, kita dapat harakatnya. Sekarang kita mau tahu maknanya. Apa maknanya dia? Sekarang lihat di kamus. Ayo cari di kamus. Sa'alah. Kita mau cari di kamus. Makna su'ilah. Bagaimana caranya? Dicari dari huruf asli. Ini kebetulan huruf asli semuanya. Maka kita cari di sin, hamzah dan lam. Ya. Dapat? Sin, hamzah dan lam. Ya, akhwatnya juga ya cari. Nah, dapat sa'alah. Apa artinya sa'alah? Meminta. Makna yang lainnya apa?
menanyakan. Ya. Dan ini makna yang diinginkan sini. Ya. Seumpama dua maknanya. Kau perhatikan, lihat di papan dua maknanya, meminta dan menanyakan. Kita tulis untuk apa? Coba lihat cara penulisan saya. Ini terserah antum bagaimana cara menulisnya. Ya. Menulis terjemahannya gimana, artinya. Ya. Tapi adapun faedah dari saya, ya, saran saya ditulis miring supaya tidak ambil tempat dia. Ya. Umpama dua maknanya su'ilah apa? Menanyakan dan meminta. Enggak apa-apa, tulis saja dulu. Nanti kita vonis dia, yang mana yang benar, menanyakan atau meminta. Setelah kita melihat kata-kata yang lainnya. Ayo catat maknanya itu. Ya, ditanyakan dan diminta, bukan meminta ya, ditanyakan dan diminta. Karena ini sudah menjadi fi'il mabni lil majhul ya. Ditanyakan dan diminta. Tulis miring ya. Ya. Kemudian kata yang berikutnya ya. Asy-syaikh. Ini seumpama ya, seumpama saya tidak tahu artinya nih. Saya tidak tahu bagaimana cara membacanya. Ya. Seumpama tidak ada harakatnya ini. Iya, seumpama ya. Dan mungkin di antara antum ada yang tidak tahu harakatnya. Iya kan? Iya. Bagaimana caranya? Saya mau tahu harakatnya. Hah? Lihat kamusnya apa? Di kamus maknanya. Di kamus ada maknanya dan ada harakatnya di situ. Untuk mencari di kamus ini bagaimana caranya? Membuat tambahannya mana tambahannya? Alif dan lam. Dan huruf aslinya apa? Sya, ya dan kha. Sekarang cari sya, ya dan kha. Maknanya apa? Yang berbentuk seperti ini mirip. Ini yang tahu atau tidak tahu maknanya ini cari semua ya. Ini latihan saja. Latihan. Ayo yang ada kamusnya pindah ke temannya yang ada kamusnya. Dan bagi yang punya kamus, ya tolong bagi sama teman yang belum tidak punya kamus. Dapat dari fi'il apa dia? Syakha, apa fi'il mudhari itu ainnya? Apa harakatnya? Kasrah. Ya, syakha yashikhu. Dia dari fi'il syakha yashikhu. Masdarnya apa? Hah? Syayakhon. Iya, maknanya apa di situ? Menjadi dua apa lagi? Ketua. Nah, sekarang untuk fiilnya, sekarang cari kata syekh di situ. Kata ini yang beralif lam.
Ada di situ. Sudah? Mana yang pertama, Pak? Orang tua. Enggak apa-apa kita tulis maknanya. Orang tua. Apa lagi? Lanjut usia sama dengan orang tua. Apa lagi? Ketua. Apa lagi? Orang yang terpandang. Apa lagi? Kepala. Ya. Orang yang terpandang. Ya. Nah, sudah. Lihat di situ harakat sya-nya apa? Harakat sya-nya apa? Fathah. Harakat ya-nya apa? Sukun. Kita kasih harakat sya dan kita kasih harakat sya. Paham ya? Adapun harakat akhirnya ini dari saya saja ya, dari dia marfu di situ sebagai naibul fa'il. Enggak usah pusing dulu itu. Yang jelas ya harakat sya dan ya-nya. Nah, sekarang antum sudah tahu harakatnya, tulis harakatnya situ ya, pakai pensil. Ayo coba perhatikan, besok-besok insyaallah nulis harakatnya situ, jangan pakai pulpen, pakai pensil. Dan menulis maknanya juga, jangan pakai pulpen, pakai pensil ya. Ya. Sekarang kita sudah tahu maknanya. Di antara maknanya apa? Orang tua, apalagi ketua, orang terpandang. Tidak apa-apa tulis maknanya itu. Dan kita sudah tahu apa ya terjemahan harakatnya. Nah, kita lanjut ke kata yang berikutnya. Muhammad ini nama orang ya, sudah diketahui. Ibnu, apa artinya Ibnu? Anak. Abdul Wahhabi nama orang. Rahimahullahu ta'ala. Ya. Muhammad bin Abdul Wahhabi. Ya. Ini tidak usah ya kita ini. Tidak usah kita baca. Ya. Nah, coba lihat di papan. Kita fokus di sini. Ro, ha, mim dan hu. Ini kira-kira apa dia? Hah? Ada berapa kata di sini? Siapa yang tahu? Ada yang ada dua. Ada berapa kata sini? Ada dua. Ada yang bingung? Ada berapa kata? Dua. Yang pertama apa? Rahimadun dan dhamirhu. Sekarang fiil ini kita belum tahu gimana cara bacanya. Bab apa dia? Mungkin rohumah, ya kan? Mungkin saja. Mungkin rohimah, mungkin saja. Dan mungkin apa? Rohamah. Gimana caranya untuk menentukan harakat ini? Kalau kita belum tahu harakatnya, lihat di kamus. Dan bagaimana cara mengetahui maknanya? Lihat di kamus juga. Sekarang cari di kamus. Lihat harakatnya apa di situ, bab apa dia? Lihat bab apa dia dan maknanya apa? Nggak bab apa dia itu? Ini kalau fi'il madhi kan fa dan lam fi'ilnya fat. Semua fi'il madhi. Untuk bab sulasi mujarrad. Yang berbeda hanya apa? Ain fi'ilnya, haknya. Apa tertulis itu? Haknya harakatnya apa? Kasrah rahimah. Ya.
Dia bab apa? Rahima. Ya, dia bab fa'ila yaf'alu, rahima yarham. Ya, sekarang kita sudah tahu ya harakatnya. Bacanya gimana? Paham ya? Ya. Itu harakatnya tulis pakai pensil ya. Nanti besok insyaallah setiap peserta sediakan pensil. Ya, setiap peserta sediakan pensil ya. Jangan ada yang tulis pakai pulpen, pakai pensil. Nah, maknanya apa? Hah? Menaruh kasihan. Apalagi? Menyayangi. Sama maknanya ini. Menaruh kasih atau menyayangi. Apa bedanya? Sama ya? Menyayangi. Nah, sekarang kita sudah tahu apanya? Bacanya dan artinya. Sekarang hu. Apa di situ? Isim, fi'il atau harf? Isim, fi'il atau harf? Isim. Isim apa dia? Namanya isim dhamir. Sekarang isim dhamir itu ada berapa jenis? Lima. Yang pertama apa? Dhamir rafa munfasil. Lafadznya apa? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hun. Dhamir yang berikutnya dhamir nasab munfasil. Lafadznya apa? Iyahu, iyahuma, iyahum. Kemudian dhamir rafa muttasil yang bersambung. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna. Ini dhamirnya. Kemudian dhamir nasab munfasil. Katabahu, katabahuma, katabahum. Nah, ini dia. Rahimahu, rahimahuma, rahimahum. Rahimaha, rahimahuma, rahimahunna. Namanya dhamir apa sini? Dhamir nasab muttasil. Kenapa dikatakan nasab? Karena sebagai objeknya. Paham ya? Hu di sini semana dengan apa? Huwa maknanya apa? Ya, ayo. Catat maknanya itu. Dia. Enggak apa-apa antum tahu maknanya atau tidak, catat. Untuk latihan saja. Dia. Ya. 6. Allahu. Ini ma'ruf ya? Ma'ruf. Allah Ta'ala. Siapa yang tahu ta'ala? Ini paling sering kita dengar ta'ala. Apa ini isim fi'il atau harf? Ta'ala. Isim fi'il atau harf? Isim atau fi'il? Wazan apa dia? Tafa'ala. Yatafa'alu. Kalau kita mau lihat di kamus makna ta'ala, dia berwazan apa dulu? Tafa'ala. Tafa'ala sendiri huruf tambahannya apa? Ta dan alif. Maka huruf tambahan di sini pada ta'ala apa? Ta dan alif. Berarti huruf aslinya apa? Ain, lam, dan alif. Ala. Ayo sekarang cari maknanya ala. Kemudian cari dari ala ya, fiilnya yang berwazan tafa'ala, yakni ta'ala. Ya. Kita cari di ala. Ini sudah kita tahu maknanya, anunya ya, apa? Bacanya, ya. Ta-nya fathah, ainnya fathah, la-nya fathah, adapun alifnya sukun. Ta'ala. Ya. Mengapa saya katakan gini? Baca gini? Hah? Karena dia berwazan dengan tafa'ala. Sekarang kita ya. Sisanya apa? Sisa mencari maknanya apa? Apa maknanya? Tinggi. Sudah ini? Ya. Ayo kasih makna di situ. Tulis di atas.
Tulis di atas ta'ala seperti di papan ini. Ta'ala, kata tinggi. Ayo semuanya tulis. Ayo. Yang sudah tahu maknanya atau yang belum, tulis. Ya. Kemudian, ya, kata yang berikutnya apa? Nah, kata yang berikutnya an. Ini isim fi'il atau harf? Huruf. An maknanya apa dia? Ah? Ya. Di antara maknanya tentang, ya. Apa lagi? Dari, apa lagi? Ah? Karena, ya. Karena juga ada. Bermakna li. Ya. Dan di sini maknanya apa? Tentang. Catat maknanya itu. Tentang. Huruf sangat simpel ya. Ya. Tinggal kita hafal lafadznya dan maknanya, selesai urusannya. Ya. Kemudian berikutnya rahimahullah taala an, ya, tentang. Kemudian ada tulisan makna. Berwazan apa ini? Siapa yang tahu? Maf'alun. Maf'alun. Kira-kira kata yang berwazan maf'alun isim apa namanya? Kalau bukan isim zaman, makan mimi. Isim zaman makan mimi. Wazan maf'alun. Tambahannya apa? Mim. Ya. Berarti kalau kita mau cari di kamus, maknanya mim, makna apa? Ain, nun, dan alif. Ana. Sekarang cari di kamus, ana. Ini sekarang kita sudah tahu bacanya ya. Sekarang maknanya. Ayo cari di kamus. Mulai dari kata dengan kata apa? Ain, nun, alif ya. Ana. Ya. Cari di fiil ana yakni. Ya. Kemudian cari kata yang beralif lam. Al makna. Hah? Ar arti. Ya. Ayo catat di atasnya. Arti. Arti. Ya. Sudah? Nah, kata yang berikutnya apa? La ilaha illallah. Nah, apa artinya la? Tiada ilaha. Ilaha di sini bermakna ma'budun, yang disembah. Ya. Ya. La ilaha, tiada sembahan. Ya. Artinya tiada sembahan. Yang disembah yakni sembahan. Sembahan. Kemudian selipkan kata yang hak. Ya. Yang berhak. Ya, yang berhak. Itu yang berhaknya bihaqqin, itu dihapus dia. Ya. Dihapus. Ya. Ya. Selipkan kata bihaqqin, yang berhak, tiada sembahan yang berhak illa, maknanya apa? Kecuali illallah, la ilaha illallah.
Nah, Allah ya. Tiada yang berhak disembah ya, kecuali Allah. Ya. Nah, kemudian fa'ajaba biqauli. Nah, fa'ajaba. Lihat ini. Ada berapa kata di sini? Ayo semuanya lihat di papan. Fa'ajaba. Ada berapa kata? Dua. Yang pertama apa? Fa dan ajabah. Sebelumnya fa. Maknanya apa dia? Apa dia isim fi'il atau harf? Huruf. Ya, apa maknanya? Maka. Huruf mudah, tinggal dihafal lafadznya dan maknanya. Ya. Maknanya apa, Ya, maka. Nah, lihat sini kata yang berikutnya. Ajabah. Ini isim fi'il atau harf? Fi'il. Sekarang fi'il apa dia? Fi'il madhi. Bab apa? Kalau sebut fi'il, sebut babnya. Bab apa? Af, af'ala. Ya. Ajabah. Ya, asalnya ajabah apa? Ajwabah. Ini sudah diterangkan kemarin kan? Ajabah. Ya. Dia fi'il af'ala. Sekarang saya sudah tahu bacanya. Hamzanya fathah, jimnya fathah, ba-nya fathah, alifnya sukun. Ajabah. Sekarang saya mau cari maknanya. Gimana caranya? Dibuang tambahannya. Ajaba dia berwazan af'ala. Af'ala tambahannya apa? Ham, bukan alif, hamzah. Berarti pada ajaba tambahannya mana? Hamzah. Berarti huruf aslinya apa? Jim, alif, dan ba. Sekarang cari. Sekarang cari fiil jim, alif, dan ba. Kemudian cari fiil. Dari fiil tersebut yang berwazan af'ala, yakni ajabah. Mananya apa? Menjawab. Tulis mananya di atas. Ayo. Menjawab. Tulis miring ya. Menjawab. Sudah? 6. Biqaulihi. Ada berapa kata ini? Ada berapa kata? 3. Yang pertama ba. Ya. Yang kedua apa? Qaul. Yang ketiga? Yang pertama ba isim fi'il atau harf? Huruf. Harakatnya apa ini? Huruf ba bi. Bermakna apa? Dengan. Coba perhatikan, bi kadang diterjemahkan, kadang tidak. Paham ya? Nanti kalau antum lihat sudah terjemahkan semuanya maknanya, kemudian antum lihat apakah bi kalau diterjemahkan rusak maknanya atau tidak. Kalau rusak maknanya jangan terjemahkan. Kalau butuh diterjemahkan ya. Kalau butuh diterjemahkan ya. Paham ini? Maknanya Pak Bi? Dengan. Dengan. Kasih ya. Tulis artinya di atas, bi, dengan.
Itu pisah ya. Tolong untuk ayo perhatikan untuk kata seperti ini, kata yang berdempetan, ya. Tiga kata berdempetan seperti biqaulihi, dikasih garis tengahnya itu antara kata dengan kata yang lainnya. Seperti ini. Ayo kasih garis supaya lebih jelas. Ya, menunjukkan ada berapa kata? Tiga. Kemudian kata yang berikutnya, qaf, waw, dan lam. Ini saya belum tahu bacanya gimana. Tapi kira-kira ini isim apa? Isim masdar. Isim masdar itu mudah sekali. Kalau dia tidak berwazan fa'il, isim masdar itu isim yang tidak berwazan, yang berwazan fi'il madinya, mudhari'nya, ya. Apalagi fa'il, ya. Maf'ul, if'il, ya. Fi'il amarnya, nahinya, zaman makannya, mif'al, maf'al, alatnya mif'alun. Iya. Tidak beraturan dia seperti ini. Paham? Maka dia apa? Masdar. Maka dia isi masdar. Sekarang bagaimana bacanya? Masdar kan tidak ada kaidah cara menentukan harakatnya. Bagaimana cara melihat harakatnya? Nah, mendengar atau lihat kamus. Ya. Kalau kita melihat di kamus, ya, huruf ya kita cari dengan apa? Huruf aslinya. Apa itu huruf aslinya? Qaf, waw, dan lam. Paham ya? Qaf, waw, dan lam. Tapi pada qaf, waw, dan lam ini, ya, di kamus itu hanya menyodorkan daftar pencariannya untuk fi'il madinya saja. Kira-kira fi'il madinya apa ini? Hah? Qaf? Ya asalnya memang qaf. Tapi ada waw di sini, sebelumnya fathah. Menjadi apa? Qaf. Nah, sekarang ini qala kan ini belum kita tahu harakatnya apa ini. Mungkin qiula, mungkin ya. Mungkin qiwala, mungkin kuwil. Iya kan? Mungkin saja. Nah, sekarang kita cari di kamus. Ayo. Kita cari di kamus dengan fiilnya qala. Ayo sekarang cari. Qala, kemudian cari masdarnya. Dapat? Dapat. Apa bacanya qaf? Harakatnya apa qaf? Harakatnya qaf apa? Fathah. Harakatnya waw apa? Sukun. Adapun lam harakat akhirnya ditentukan, ini wazifahnya ilmu nahu. Karena kita belum masuk dia nih ya. Ilmu nahu, belum kita jelaskan semuanya. Kita tangguhkan dulu ilmu nahunya sini, i'rabnya. Cuman saya bantu di sini biqaulihi. Dia kasar karena sebelumnya ada huruf jar bi. Kemudian hi. Ya, dhamir hi. Apa dia, isim, fi'il atau harf? Isim. Isim apa? Dhamir. Ya. Isim dhamir. Bermakna apa dia hi? Dia. Ayo, catat maknanya itu. Qauli maknanya apa? Perkataan. Ya. Hi apa maknanya? Dia. Ayo, antum tahu maknanya atau tidak? Catat. Ini memang mencari harokat dan mencari maknanya itu di kamus ini gampang-gampang susah.
gampang-gampang sekali. Kadang ada yang gampang sekali, kadang ada yang susah sekali. Semua ustadz-ustadz kita, perhatikan ustadz-ustadz kita, siapapun orangnya, ya, siapapun orangnya, mereka awal mereka belajar baca kitab, seperti antum. Awalnya sulit, ya. Hari demi hari berlalu, mulai agak lebih ringan. Seminggu lagi berlalu, lebih ringan. Ya. Karena apa? Semakin banyak mufradat yang kita dapat, semakin banyak kosakata. Dan kosakata itu dalam bahasa Arab itu aja yang berulang. Nanti mungkin saja qaul ini akan berulang di bacaannya antum ya selanjutnya. Tidak perlu lihat di kamus, mau cari di kamus tidak perlu. Oh ini saya sudah pernah dapat ini qaul. Dia isim masdar dari fiil qala yaqulu qawlan, isim masdar. Paham ini? Nah, ya biqaulihi titik dua. Berapa menit lagi? Hah? Berapa? 10. 10 menit. Ya. Kita lanjut. Lihat. Kata setelah biqaulihi. Coba perhatikan kata setelah biqaulihi. Itu kira-kira apa? Hah? Kira-kira apa? Isim fi'il atau harf? Fi'il. Fi'il apa dia? Fi'il amr. Ini fi'il amr. Ya, fi'il amr. Ini kemungkinannya ada berapa? Untuk berwazan apa? Ya. Mungkin berwazan if'al sehingga saya baca i'lam. Mungkin berwazan if'il sehingga saya baca i'lim. Seumpama ya, seumpama. Mungkin dia berwazan apa? Uf'ul. Hanya 3. 3 kemungkinan. Uf'ul. Maka saya baca o'lum. Untuk mengetahui hal itu, bagaimana caranya? Siapa yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Siapa yang tahu? Nah, mencari kamus dengan melihat, dengan membuang apa? Huruf tambahannya. Apa huruf tambahannya ini? Alif. Ahsan. Ini kita mau lihat kamus. Karena ya, kalau kita lihat di kamus itu tidak ada ya. Coba perhatikan lam ini yang berubah if, of, all, if, il ya, hanya apa? Ain mudhara'ahnya saja. Ya, adapun hamzah wasal ini ada kaidahnya ya. Ada kaidahnya. Ditentukan dengan ain mudhara'ahnya. Ya. Untuk menentukan ain mudhara'ahnya dia masuk di bab apa? Kita lihat di kamus. Ini tidak ada kaidah penentuannya. Kembali lagi di kamus. Paham ya? Untuk mencari ini di kamus, melihat bab apa dia, fi'il mudhari'nya, kita buang tambahannya. Tambahannya apa di sini? Alif. Maka kita cari di kamus dengan huruf apa? Ain, lam, dan min. Ayo cari sekarang. Kemudian cari fi'il mudhari'nya berwazan apa? Mengapa saya cari fi'il mudhari'nya? Jawabannya apa? Apa hubungannya dengan fi'il amr? Nah, karena fi'il amr dibentuk dari fi'il mudhari. Ain fi'il pada fi'il mudhari sama pada ain fi'il di fi'il amr. Ini gunanya kita tahu asalnya. Dia bab apa? Alima. Alima ya. Ya lum.
Dapat dia bab apa? Nah, katanya ada dua harakat ain mudhara'nya. Ain fiilnya pada fiil mudhari. Maknanya apa sih lo? Hah? Maknanya apa di situ? Hah? Mengerti? Mengetahui kan? Ada mengetahui? Ya. Dia dari fiil apa? Fa'ila yaf'alu. Alima ya'lamu. Nah, berarti apa di sini? Hah? Wazannya apa? If if'al i'lam. I'lam nih. Aduh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, sehubungan Ustadz ada kendala sedikit di kerongkongan, mungkin kita tunda untuk besok pagi insyaallah.